Kembali bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Kita lanjutkan kembali pembahasan terkait dengan pemeriksaan mantan Komut Pertamina, Basuki Cahayapurnama, bersama dengan 3 narasumber kita. Dan saya mau lanjut ke Mas Zainur Rohman lagi. Mas, tadi benarkah memang ada tangan yang tidak terlihat, invisible hand, kemudian mafia di dalam kasus ini? Dan apakah benar ini sebenarnya kasus yang ada di Pertamina ini hanya ganti jaket gitu ya, ganti rezim, ganti tersangka saja gitu, Mas Zainur? Ya, justru menurut saya itu adalah penyakit utamanya ya. Banyaknya rent seeker yang bermain di bisnis migas. Dan ini pasti juga melibatkan aktor-aktor politik, jejaring-jejaring kekuasaan. Ya, sehingga kemudian ada kebutuhan yang ditimbulkan ya dari hasil permufakatan jahat ya. Sehingga ini kemudian ada banyak keuntungan yang dinikmati oleh rent seeker, yaitu para broker. Nah, broker ini kan juga di dalam pemilihan mereka, di dalam tender, itu kan juga dilakukan dengan melawan hukum. Tidak secara fair, kemudian sudah diarahkan untuk adanya pemenang-pemenang tertentu. Nah, pemenang ini adalah pemenang tradisional yang sudah beroperasi bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun di Republik ini gitu ya. Dulu kita ingat betul bagaimana misalnya almarhum Faisal Basri getol sekali di dalam membongkar ini gitu ya, di dalam tim anti mafia migas tahun 2015. Tapi ternyata juga tidak ada pembenahan berarti. Sekarang ini hanya kemudian mengulang lagi cerita lama, tetapi kemudian juga yang menjadi pertanyaan, apakah setelah kasus ini selesai nanti mafia migasnya akan hilang atau akan digantikan dengan pemain-pemain baru gitu ya. Broker-brokernya tetap akan ada gitu. Sehingga menurut saya ini penting sekali bagi kejaksaan untuk babat habis, tebang sampai akar-akarnya, agar nantinya juga bisa diikuti pembenahan secara mendasar oleh Kementerian BUMN dan di internal Pertamina, agar bisa ada sistem baru yang lebih fair, yang bisa menutup celah-celah permainan antara internal dari Pertamina dan juga mungkin para pelaku eksternal, yaitu para broker ini. Kalau kita lihat ini kan kerugian keuangan negaranya sangat besar ya. Di sana ada termasuk kerugian yang harus dibayarkan kepada broker. Kalau kejaksaan ngitungnya bahkan sampai kerugian pemberian subsidi gitu ya, sehingga kejaksaan memunculkan angka misalnya 193 triliun. Nah, oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah mendampingi Undang-Undang Tipikor dengan Undang-Undang TPPU. Follow the money. Siapa saja yang menerima aliran dana dari keuntungan bisnis migas yang melawan hukum dari 2018 sampai 2023 itu harus dijerat secara pidana ya, karena ini sangat mungkin juga gitu ya dinikmati oleh misalnya eksekutif atau bahkan mungkin juga pelaku-pelaku lain. Yang jadi pertanyaan saya dari dulu termasuk adalah misalnya auditor. Apa iya 5 tahun tidak pernah ditemukan ya oleh auditor adanya penyelewengan? Atau misalnya kalau memang benar sangkaan blending oleh kejaksaan, apa iya selama 5 tahun misalnya Lemigas itu tidak pernah menemukan satupun problem di dalam RON 92 yang ternyata adalah RON 90 itu. Sehingga menurut saya ini masih sangat terbuka kemungkinan dikembangkan ya kepada Kementerian ESDM, kepada auditor, kepada jejaring broker. Itu broker tidak bekerja karena mereka profesional, itu karena jejaring politik yang dirawat berpuluh-puluh tahun. Nah, bicara soal broker nih, kita tahan dulu Mas Zainur. Saya ke Pak Heri dulu. Pak Heri, ini kan kalau misalnya kita ngomongin soal broker, ini kan salah satu celah masuk korupsi dalam kasus ini gitu. Nah, kemudian apakah bisa sebuah subholding seperti tadi PT Pertamina Patraniaga, PT Kilang ini kemudian bisa impor sendiri tanpa harus memakai broker untuk meminimalkan tadi Pak, ada celah-celah korupsi seperti itu? Ini katakanlah dia tidak bisa, misalnya katakanlah dia tidak bisa, tapi memang harusnya pakai si A terus dalam kurun waktu 5 tahun itu. Gak ganti-ganti tuh. Gak ganti-ganti. Terus ngapain aja komisarisnya? Apakah ini nggak diaudit? Di internal kan juga perlu diaudit. Itu juga ada di internal itu ada juga yang namanya unit audit internal. Ada juga soal di situ ada yang terkait dengan kepatuhan. Nah, kemudian ada auditor eksternal. Ini kan semuanya pasti mengaudit, ini kok si A terus gitu. Emang boleh ya kayak begini? Kalau memang boleh, buruk sekali tata kelolanya gitu menurut saya. Nah, jadi ini persoalannya memang mungkin bisa jadi sudah terjerat. Karena gini, kalau kita lihat pihak eksternalnya, pemainnya ini kan sudah generasi kedua.
Ya kan, generasi pertamanya nyaris tidak disebut. Kemudian ternyata yang main yang ketangkep generasi kedua. Ini artinya kayak semacam sudah diwariskan nih. Ini kan kayak kalau kita lihat film-film mafioso itu kan biasa, karena itu yang seperti itu kan diwariskan. Ya. Nah ini memang menurut saya itu seharusnya ada, saya yakin itu ada. Kalau memang hasil auditnya itu, atau paling tidak hasil pengawasan Dewan Komisaris. Saya optimis itu ada. Baik. Saya kembali ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, ini kan dibilang dari awal bahwa sebenarnya peran Ahok dalam keterangan kasus ini sebenarnya tidak terlalu banyak gitu ya, terlalu jauh sebenarnya posisinya. Namun apa yang kemudian nanti bisa dimaksimalkan oleh Kejaksaan Agung sebagai si Ahok ini saksi mahkota seperti itu? Ya, karena dalam suatu pengungkapan perkara kita jangan pernah berpikir ini penting dan tidak penting. Posisi Ahok sebagai direktur utama adalah suatu yang sangat penting. Dia memahami tentang situasi keadaan di Pertamina. Bahkan kalau kita lihat pencegahan, Mas, di semua BUMN yang paling bagus itu Pertamina. Ada namanya whistleblowing system, Mas Yanwar ya. Whistleblowing system itu suatu konsep ketika ada suatu keraguan, ketika ada suatu ketidakpatuhan, itu saling melapor. Saya pernah penelitian di situ. Itu keren sekali itu whistleblowing system. Jadi di antara pegawai itu melaporkan tapi tidak tahu siapa yang melaporkan, yang tahu ada pimpinannya. Nah, ini suatu yang berarti gagal total itu pencegahan yang terjadi itu. Yang dikembangkan dalam namanya whistleblowing system dalam sistem unit Pertamina. Oke. Nah, dengan demikian gagal dalam suatu pencegahan anti korupsi itu ya jebol dalam arti mungkin kalah dengan broker-broker yang lain. Whistleblowing system apalah gitu, mungkin begitu, sistem diakali juga bisa kan gitu kan. Nah, dengan seperti itu saya kira sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, Pak Ahok sebagai direktur utama harus mampu juga memberikan bantuan sebagai bentuk informasi yang cukup valid, karena kita dalam penanganan hukum harus cepat dan tepat kepada penyidik dalam tata kelola itu, sehingga dalam hal ini bisa tepat. Karena jangan sampai gini Mas Heri, dulu kita pernah di Kejaksaan Agung menangani kalau nggak salah, tapi itu diarahkan ke hukum bisnis, bukan. Apa yang terjadi? Putusannya onslah sampai Mahkamah Agung. Onslah, lepas. Artinya bukan suatu perbuatan pidana. Nah, ini jangan sampai terjadi. Yang kedua, terhadap Pertamina. Yang kemarin adalah KPK. KPK terbukti. Tapi kejaksaan yang besar, ini yang kedua, yang cukup besar. Oleh karena itu, dalam seperti ini, kita fokus pada ini adalah markup, jahat, sebagai bentuk mafia. Kantongin di situ dulu, jangan sampai gini bagian bisnis, risiko bisnis, suatu keadaan bisnis dan sebagainya. Dengan demikian kalau seperti ini hal-hal yang bersifat agak ke arah hukum bisnis agak bisa tertutup. Yang terjadi seperti yang kita diskusikan ini, maka keuangan negara bisa kembali pada masyarakat dan kepercayaan kembali kepada masyarakat akan menjadikan utuh kembali. Ahok sangat berperan sebagai bentuk saksi mahkota dalam perkara ini. Baik, ini tadi disebutkan angkanya sangat fantastis. Menurut Prof. Hipnu sebenarnya bisa realistis. Tapi kalau menurut Pak Heri, tadi saya menarik pembicaraan di off-air bahwa kok bisa keluar angka segitu. Itu seperti apa? Apakah masuk akal, Pak Heri? Ini bukan persoalan masuk akal atau tidak, benar atau tidak angka itu. Saya khawatir kejaksaan juga lagi euforia, jadi efek selebrasinya itu terlalu besar. Misalnya gini, Kejaksaan menemukan potensi kerugian itu 193,7 atau 194 triliun hanya tahun 2023. Dari 194 triliun itu, 126 diantaranya adalah dana kompensasi. Dokumen resmi Pertamina dari laporan keuangan yang diaudit itu hanya ternyata 7,2 miliar dolar. Kalaupun kita paksakan dikalikan dengan kurs 16.000 itu kira-kira 115 triliun. Tapi kejaksaan menyebutnya 126. Apakah ini artinya seluruh dana kompensasi itu lenyap gitu ya? Plus nambahin. Kan nggak mungkin gitu loh. Ya kalaupun orang kalau korupsi itu ya dari 100 yang dikorupsi misalnya ada korupsi di sini ya 30%, 40%. Nah ini 110% gitu. Nah maksud saya khawatir ada efek selebrasinya kejaksaan itu. Jangan sampai itu terjadi sehingga menurunkan kredibilitas pemeriksaan yang proses yang sedang dijalankan oleh kejaksaan. Oke, nah bagaimana Prof. Hipnu kalau kita melihatnya? Apakah tadi pertanyaan saya seperti di segmen sebelumnya, apakah pembuktian akan bakal susah di pengadilan seperti itu? Kalau misalnya ternyata angkanya segitu? Tidak susah. Karena namanya, tapi kan itu
punya teman-teman ahli audit forensik ya. Ya. Kita sebenarnya Mas Yenu kita nggak tahu. Dengan demikian saya kira perhitungan-perhitungan audit forensik itu tidak hanya pada BPK, mungkin BPKP, ada studi bandingan yang lain. Karena jangan sampai dulu pernah audit forensik diuji juga dengan audit forensik yang lain. Terus betul Mas Yedi. Loh, yang betul yang mana kok jomplang? Yang satu menemukan 197, yang satu menemukan 120. Mana yang dipakai? Lah, dalam ilmu-ilmu seperti itu, ya sebagai penegak hukum nanti akan melihat suatu kepantasan. Oh, yang betul yang kecil, yang besar dan sebagainya. Dengan demikian masalah audit forensik saya kira semua tenaga yang terkaitan yang kemampuan harus memberikan kontribusi pada perhitungan ini sehingga jangan sampai betul meleset. Wah, itu suatu yang luar biasa kalau sampai meleset perhitungan audit forensik. Itu Mas. Oke, baik. Baik kalau begitu terima kasih Prof. Hipnu, kemudian Pak Heri dan juga Mas Zainur Rohman sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia pagi hari ini. Semoga seberapapun besar keterangan yang bisa Ahok berikan dan juga seberapa besar pengaruhnya tetap bisa berperan dalam menerangkan ataupun mencari titik terang dalam kasus ini. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Dan saudara jangan beranjak karena kami masih akan kembali dengan informasi terkait dengan kasus korupsi dana iklan di Bank BJB. Penyidik KPK berencana akan memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai saksi. Usai jeda berikut.